Berjumpa kembali bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat Kita. Masih dalam judul besar kita yaitu Injil dalam kitab Galatia, di mana kita akan mempelajari pada saat Paulus dipanggil dan juga dia menjadi pembawa kabar yang sangat luar biasa. Dia membawa kita pada satu pengertian bagaimana kita dapat diselamatkan melalui kasih karunia Tuhan. Dan biarlah melalui pelajaran ini kita pun dapat dibekali untuk mempersiapkan diri kita menjadi murid-murid Tuhan yang aktif dalam menyampaikan terang kebenaran Tuhan kepada orang lain. Dan sebelum kita membahas akan pelajaran ini, kami mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama pada saat ini dalam judul Diperhitungkan Benar. Menurut Anda, mengapa Paulus awalnya merujuk kepada Abraham pada saat ia mencari perbandingan kitab suci untuk mengesahkan pekabaran Injilnya? Galatia 3 ayat 6. Galatia 3 ayat 6 di sini dikatakan, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham adalah tokoh sentral dalam Yudaisme, bukan hanya karena dia leluhur bangsa Yahudi, tetapi orang Yahudi pada zaman Paulus juga melihat Abraham sebagai lambang bagaimana seharusnya seorang Yahudi sejati itu. Banyak orang tidak hanya yakin bahwa ciri khas yang menonjol adalah penurutannya, tetapi bahwa Tuhan telah menyatakan Abraham adalah orang benar karena penurutannya. Karena Abraham meninggalkan tanah air dan keluarganya. Ia menerima sunat dan ia bahkan bersedia mengorbankan anaknya menurut perintah Tuhan. Itulah penurutan. Dengan desakan mereka dalam hal sunat, para penentang Paulus tentulah berpendapat sesuai dengan alur tersebut. Namun demikian, Paulus membantah dengan cara merujuk kepada Abraham 9 kali dalam kitab Galatia sebagai satu contoh iman, bukan contoh penurutan hukum. Jadi pelajaran kita pada saat ini, kalau kita melihat bagaimana Paulus ingin membawa kita untuk mengerti akan kasih karunia Tuhan itu. Dia membawa kita untuk melihat kembali dalam perjanjian lama. Karena di dalam Alkitab ada 2 perjanjian. Dan kalau kita mau mempelajari, kalau kita mau mengerti sesungguhnya dari pengorbanan Tuhan itu sampai membawa kita mengerti bagaimana kasih karunia Tuhan itu, kita harus mempelajari dari awal. Sehingga kita dapat mendapatkan pengertian yang sempurna dari pelajaran, di mana makna yang sebenarnya kalau kita melihat pelajaran kita, bagaimana Abraham adalah tokoh yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat, dia tidak melihat lagi, tidak mempertimbangkan lagi secara manusia, tetapi dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, untuk Tuhan yang menuntun dia. Siapa yang tidak ragu-ragu kalau dia disuruh keluar tanpa ke suatu tempat, tanpa dia tidak melihat situasi tempat itu terlebih dahulu, tidak mengetahui kemana ia akan pergi. Mungkin kita sebagai manusia, kita akan bertanya-tanya, mungkin kita akan mulai worry dengan hal itu. Bagaimana kita meminta Tuhan untuk memberikan kita petunjuk demi petunjuk. Tapi Abraham memberikan contoh kepada kita bagaimana penurutannya. Bukan menurut kepada hukum Taurat, tetapi dia menurut bagaimana Tuhan telah menuntun dia selama ini. Dia yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menuntun dia pada saat dia akan keluar dari tanah meninggalkan orang tuanya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan tanah kelahirannya, pergi ke tempat di mana Tuhan akan menunjukkan kepadanya. Dan Abraham adalah contoh seorang yang penuh penurutan. Bagaimana pada saat Tuhan memanggil Abraham, dia menurut untuk meninggalkan keluarganya,
untuk meninggalkan akan tanah kelahirannya, pergi ke tempat di mana dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Tapi dia tidak khawatir karena dia tahu bahwa siapa yang menyuruh dia pergi. Dia yakin dan percaya melalui penurutan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka dia akan menempatkan dia di satu tempat yang lebih baik dibanding dengan tempat kelahirannya. Inilah sebuah penurutan, tidak memberikan dia pertimbangan sehingga dia melalui pertimbangan itu akan membuat berat saat dia melangkah. Tapi pada saat Tuhan memanggil dia pun pergi. Dan kalau kita melihat contoh atau tokoh dari Alkitab melalui Abraham, bagaimana Abraham sangat sungguh-sungguh dalam penurutannya. Pada saat dia menerima akan perjanjian itu, pada saat dia mendapatkan seorang anak satu-satunya, dia harus korbankan, dan dia membuktikan penurutannya. Penurutannya bukan secara hanya penurutan karena Tuhan telah berbuat baik kepadanya, tapi penurutannya berakar walaupun Tuhan belum memberikan perjanjian itu, sebelum Tuhan memberikan anak kepadanya, dia telah menurut dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Dan saat Tuhan telah memberikan anak kepadanya dan dia harus mengorbankan anaknya, dia pun rela karena Tuhan yang memberi, maka dia akan mengembalikannya kepada Tuhan. Dan inilah contoh yang kita harus ambil dari kehidupan Abraham. Bagaimana kita saat kita sudah benar-benar mencintai akan Tuhan kita, apapun yang kita akan lakukan, seperti Abraham, dia lebih memilih menuruti akan Tuhan dibanding memilih untuk tetap tinggal dengan orang tuanya. Inilah yang kita harus melihat. Dikatakan bahwa ingatlah kutipan Paulus dalam Kejadian 15 ayat 6. Apa artinya ketika ia berkata bahwa iman Abraham diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran? Inilah yang kita harus lihat. Iman yang seperti apa yang Abraham punyai sehingga ia atau Tuhan sendiri memperhitungkan imannya dia. Begitu luar biasanya. Saat ini kita dihimbau untuk melihat kembali. Pelajaran demi pelajaran kita diberikan untuk kita dapat mengerti bagaimana kita membutuhkan iman yang sempurna, iman yang terus bergantung kepada Tuhan. Bagaimana kita membutuhkan pertolongan daripadanya, karena kita sebagai manusia kita tidak sanggup untuk berjalan sendiri. Kita harus memiliki iman seperti Yesus, iman yang bergantung kepada Bapaknya. Sebagaimana Abraham, pada saat dia disuruh keluar dari tanah kelahirannya, meninggalkan keluarganya, dia hanya menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Dan inilah yang membawa dia kepada satu tabiat yang sempurna. Kita pun sama. Kalau kita mau mencapai tabiat yang sempurna, kita harus terus-menerus meminta pimpinan daripadanya. Kita terus-menerus untuk memiliki iman seperti Yesus Kristus, sehingga kita dapat mencapai kehidupan yang dia kehendaki. Dikatakan juga bahwa Paulus membawa kita mengerti bahwa Tuhan kita, Tuhan yang adil. Dia melihat setiap apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Saat Tuhan memanggil Abraham, mungkin tidak mudah untuk dia menjalani kehidupan seperti itu. Tapi saat dia mau menurut, Tuhan akan menuntun dia melewati setiap pencobaan demi pencobaan, sehingga dia imannya diperhitungkan. Inilah yang kita harus lihat. Kita bisa baca dalam Kejadian 15 ayat 6. Kejadian 15 ayat 6. Kejadian 15 ayat 6. Bagaimana Musa menulis tentang iman Abraham itu agar kita dapat mengerti dengan jelas. Katakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Dan kita bisa lihat juga dalam Roma 4 ayat 3 sampai 6.
Ayat yang ketiga, sebab apakah dikatakanlah kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. 8 Kal- sampai 11. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebutkan berbagai orang yang dibenarkan Tuhan bukan berdasarkan perbuatannya. Jadi pembenaran itu bukan karena kita melakukan perbuatan baik atau kita memberikan pemberian yang terbaik maka kita dapat mendapatkan keselamatan itu. Tapi pembenaran itu melalui iman. Pembenaran oleh iman. Bagaimana kita harus melihat diri kita sekarang ini. Apakah saya sudah memiliki iman seperti yang Yesus miliki? Sehingga iman saya ini dapat diperhitungkan. Sebagaimana Paulus telah mengamarkan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan tidak dapat membenarkan kita di hadapan Tuhan. Perbuatan baik apapun yang kita lakukan, usaha-usaha manusia apapun yang kita lakukan, tidak dapat membawa kita kepada kesempurnaan. Kalau kita sudah mencintaikan Tuhan kita sudah memiliki iman seperti Yesus, maka buah-buah perbuatan baik itu akan lahir begitu saja, dan kita akan lakukan dengan penuh sukacita, bukan dengan beban. Saya harus melakukan perbuatan baik baru saya akan menerima akan kasih karunia itu. Saya harus memberikan lebih banyak lagi maka saya akan mendapatkan berkat yang melimpah. Bukan motivasi seperti itu, tapi iman kita akan diperhitungkan bila mana kita memiliki iman seperti Yesus, di mana iman yang bergantung sepenuhnya ke dalam tangannya. Ya, jadi di sini Paulus mengangkat bagaimana Abraham ini, ya, bagaimana dalam penurutan Abraham, bagaimana Abraham diperhitungkan benar di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sudah diperhitungkan benar pada saat Tuhan melihat kita hidup di dunia ini? Ya, apakah kita sudah menjadi berkat bagi orang lain? Di sini dikatakan sementara pembenaran adalah sebuah metafora yang diambil dari dunia hukum. Kata diperhitungkan atau dicatat adalah suatu metafora yang diambil dari dunia bisnis. Itu bisa berarti mengkreditkan atau memasukkan sesuatu pada rekening seseorang. Ini tidak hanya digunakan terhadap Abraham dalam Galatia 3 ayat 6, tetapi itu muncul lagi 11 kali dalam hubungan dengan bapak-bapak. Beberapa versi Alkitab menerjemahkannya sebagai diperhitungkan, dicatat, atau dihubungkan. Sesuai metafora Paulus, yang dimasukkan dalam rekening kita adalah kebenaran. Namun pertanyaannya adalah, atas dasar apa Tuhan menghitung kita sebagai orang benar? Itu pasti bukan berdasarkan penurutan. Tidak peduli apa yang ditegaskan oleh para lawan Paulus. Bukan persoalan apa yang mereka katakan tentang penurutan Abraham. Kitab suci mengatakan bahwa karena iman Abrahamlah sehingga Tuhan memperhitungkan dia sebagai orang benar. Kitab suci itu jelas. Penurutan Abraham bukanlah dasar pembenarannya, melainkan hasilnya. Ia tidak melakukan perbuatannya agar dibenarkan. Ia melakukannya karena ia telah dibenarkan. Pembenaran menuntut kepada penurutan, bukan sebaliknya. Ya, jadi begitu luar biasa nasihat firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana Paulus mengambil contoh Abraham. Ya, bagaimana Abraham ini di dalam kehidupannya adalah bisa dibilang dia adalah seorang pemimpin. Ya, bagaimana dia memimpin akan setiap orang-orang yang ada di dalam rumah tangganya. Ya, dia memimpin dengan begitu bijaksananya. Bagaimana dia meminta hikmat daripada Tuhan sendiri. Ya, Abraham tidak mengandalkan dirinya. Ya, Abraham juga tidak menganggap bahwa dirinya itu benar di hadapan Tuhan. Tapi Abraham melakukan apa yang dikatakan oleh Injil. Ya, apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, Abraham tidak kepedean bahwa dia ini sudah benar. Ya, dia ini memang sudah sempurna. Ya, tapi bagaimana Abraham mengimani itu di dalam kehidupannya. Dia tahu bahwa hal itu benar, makanya dia melakukan.
Ya, apa yang dikatakan di dalam Injil atau dalam Alkitab adalah benar, dia lakukan itu dengan sepenuh hatinya. Dia tidak lakukan setengah-setengah, tetapi dengan sepenuhnya. Dia menyerahkan kehidupannya kepada Bapa di surga. Ya, sehingga pada saat dia melakukan itu, orang-orang di sekitarnya melihat, dan mereka melihat suatu contoh, ya suatu teladan yang Abraham berikan kepada mereka, sehingga orang-orang itu dapat menghargai Abraham ini, dan Abraham pun dapat menghargai orang-orang di dalam rumahnya sekalipun. Kemudian di sini katakan, berpijak pada makna ini bahwa kita dibenarkan bukan karena sesuatu yang kita perbuat, tetapi karena apa yang Kristus telah buat bagi kita. Ya, mengapakah hal ini merupakan kabar baik? Bagaimanakah kita dapat belajar untuk menjadikan kebenaran itu milik kita? Ya, yakni meyakinkan bahwa hal itu cocok bagi kita secara pribadi, bukan soal pergumulan kita masing-masing di masa lalu atau bahkan sekarang ini. Ya, jadi bagaimana pembenaran menuntut kepada penurutan, ya bukan penurutan menuntut kepada pembenaran itu. Ya, kita jangan bolak-balik, tapi pembenaran menuntut kepada penurutan. Bagaimana nasihat firman Tuhan atau dalam Alkitab itu adalah kebenaran. Ya, kebenaran firman Tuhan yang harus kita turuti, yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi kita harus berdoa dengan lebih sungguh-sungguh, meminta kuasa Tuhan untuk membantu kita, ya untuk menjalani kehidupan kita hari demi hari. Ya, biarlah kita boleh mengambil komitmen kita untuk terus memandang kepada Tuhan. Dan biarlah melalui pelajaran Ya. ini kita dapat diingatkan kembali untuk mempersiapkan diri kita untuk dapat menjadi murid-murid Tuhan yang Ya. aktif dan dapat mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Milikilah iman sebagaimana yang Yesus miliki, Ya. yaitu terus bergantung kepada Bapa, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Dan biarlah kita dapat terus mendoakan satu dengan yang lain agar kita terus berada dalam terang kebenaran Tuhan. Ya. Dan pada saat kedatangannya, kita akan di pihak mana kita akan berdiri. Pilihan kita adalah sekarang ini. Biarlah kita memilih untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, memilih untuk setia kepadanya, memilih untuk terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita dapat merenungkan ini, dan kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.